Kementerian Perindustrian menargetkan industri galangan kapal nasional bisa tumbuh 12% di tahun 2015. Artinya, di akhir tahun 2015, galangan kapal nasional sanggup memproduksi kapal hingga total 750.000 deadweight tonnage atau DWT. Sementara di tahun 2014, industri galangan kapal mampu membuat kapal dengan kapasitas total mencapai 700.000 DWT. Target pertumbuhan industri secara nasional kan 6,3 ya. Nah, kita harus mendorong supaya industri galangan kapal itu di atas. Harus di atas dari itu, bisa 10, bisa 12. Komisaris Utama PT Industri Kapal Indonesia, Suryono, yakin industri galangan kapal nasional memiliki potensi dan peluang yang sangat besar untuk memenuhi target tersebut. Pertama mungkin dari Pertamina juga perlu kita bisa kita tangkap. Jadi seperti sektor pupuk ya, mereka butuh kapal pupuk, sektor semen mereka butuh kapal pengangkut semen ya. Ini semuanya juga merupakan peluang untuk dibikin di dalam negeri. Namun ada peluang lain yang sebetulnya besar dan itu merupakan sumber daya yang besar juga. Itu adalah mengganti kapal-kapal yang sudah berusia tua. Ya, populasi sekarang jumlah kapal dagangnya aja itu bisa mencapai 15.000. Nah, kalau sekitar 50%-nya itu usianya sudah tidak sekitar 35 tahun, berarti dalam jangka waktu misalkan 10 tahun yang akan datang, kapal itu kan sudah berusia 45 tahun. Itu harus kita pikirkan bagaimana menggantinya. Nah, untuk menggantinya itu, kalau didapat dari membeli bekas lagi, ya kita tidak akan mendapatkan nilai tambah. Karena kita bisa menguasai pembangunan, menguasai teknologi pembangunan kapal. Keyakinan itu didasari akan kemampuan industri galangan kapal dalam negeri, baik industri galangan kapal BUMN, swasta, maupun galangan kapal rakyat. Selain itu, permintaan kapal dari dalam negeri masih cukup tinggi, yang selama ini sebagian besar dipenuhi oleh galangan kapal dari luar negeri. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat, kebutuhan ada. Jadi kebutuhan dari pemerintah seperti perhubungan laut, perhubungan darat, Bakamla, terus angkatan laut, itu semua sangat membutuhkan kapal. Belum lagi kebutuhan kapal dari sektor niaga. Dengan keinginan Pak Jokowi untuk menjadikan Indonesia negara maritim yang kuat, harus ada kapal-kapal yang bisa kita kapal-kapal baru yang harus kita sediakan. Belum lagi kapal-kapal tua yang sudah harus diganti karena sudah tua dan tidak efisien. Jadi kami lihat pasarnya besar sekali. Kebutuhan kapal tentunya belum mencukupi saat ini, tapi kita punya program untuk pemenuhan kebutuhan kapal kita. Dalam waktu 5 tahun ke depan, harapan kita akan memiliki sekitar 50 kapal patroli yang ada di bawah Bakamla. Dan harapan kita sesuai dengan kebijakan pemerintah, dan ini juga untuk mendukung pengembangan industri dalam negeri, kapal-kapal yang kita bangun seluruhnya dibangun oleh galangan kapal yang ada di Indonesia. Namun sebagai salah satu industri pendukung program kemaritiman pemerintah, potensi dan peluang yang besar ini harus didukung dengan perbaikan di sektor galangan kapal. Bisnis industri galangan kapal tidak hanya membuat kapal baru, namun juga menyediakan komponen kapal serta memberi layanan pemeliharaan. Sementara industri galangan kapal dalam negeri masih sangat tergantung pada komponen impor. 70 hingga 80% komponen dan peralatan untuk membangun kapal masih harus didatangkan dari luar negeri. Galangan kapal nasional sulit untuk membuat kapal di dalam negeri karena biaya impor komponen kapal terhitung tinggi dan masih dikenakan biaya masuk dan PPN. Faktor ini menyebabkan harga kapal buatan dalam negeri lebih tinggi hingga 20% dibandingkan kapal impor. Jadi sulit sekali untuk galangan di luar Batam, di dalam Indonesia untuk bersaing dengan luar negeri.
Nah, memang ya kita bersyukur juga bahwa pemerintah sudah mendengar keluhan kita, dan yang kami tangkap adalah PPN akan dihilangkan atau tidak dipungut. Ya, dengan itu ya paling tidak sudah mengurangi cost komponen kita sekitar 10%. Nah, sedangkan untuk cukai atau bea masuk memang sedang kami perjuangkan. Sehingga kami ingin perjuangkan bahwa beberapa komponen yang belum diproduksi dalam negeri dan belum bisa diproduksi dalam 5 tahun ke depan, agar bea masuk tersebut juga dihilangkan. Ya, karena sekarang 70-80% dari komponen untuk membangun sebuah kapal masih kita import. Itu karena tidak adanya industri komponen yang ada di dalam negeri. Tapi kami harapkan dengan bertumbuhnya industri galangan kapal, otomatis menciptakan multiplier effect. Bahan baku, kemudian energi, kemudian dari segi infrastruktur, kesediaan tempat. Nah, kalau dari peraturan, yang dari sisi software, yaitu kemudahan-kemudahan lah, Mbak. Misalnya kalau di Batam ini, karena kebetulan status kami free trade zone, itu ada kemudahan fiskal. Jadi ada insentif tidak membayar biaya ekspor-impor gitu ya, karena dianggap di luar wilayah pabean. Itu akan menarik investor-investor di bidang perkapalan. Hal senada juga diungkapkan pihak Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia. Kadin optimis industri galangan kapal Indonesia akan dapat bersaing bila pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mendukung tumbuhnya industri ini. Kalau diberikan kebijakan fiskal dan moneternya segera, semuanya yang kita minta diberikan segera, saya rasa kita bisa bersaing. Guna menyiasati kendala-kendala tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait pengembangan industri galangan kapal nasional. Di antaranya, pembebasan PPN melalui revisi PP nomor 38 tahun 2003. Pemerintah juga telah menyiapkan dana sebesar 360 miliar rupiah sebagai kompensasi pembebasan bea masuk yang ditanggung oleh pemerintah yang mulai diterapkan bulan Januari 2015. Dengan suatu galangan kapal itu akan menghela tumbuhnya industri-industri lain. Makanya dikatakan shipyard company. Jadi dia bisa mendorong tumbuhnya industri logam, industri pemesiran, industri mebel, industri elektronik, dan sehingga industri-industri lain pun juga ikut tumbuh dengan tumbuhnya industri kapal nanti ini. Nah, terkait dengan insentif yang dilakukan, ini sudah dilakukan beberapa tahun lalu. Yang paling instan yang dilakukan adalah BMDTP, biaya masuk ditanggung pemerintah. Jadi mengimpor komponen itu tetap dikenakan biaya masuk, namun biaya masuk itu ditanggung oleh pemerintah. Dan sekarang ini sudah dilakukan satu kebijakan baru, yaitu PPN tidak dipungut. Jadi PPN-nya tidak dipungut, artinya dia bayar tapi dibalikin lagi uangnya kepada perusahaan galangan kapal tadi. Tentunya dalam rangka menyongsong program pemerintah ini kita sudah melakukan persiapan-persiapan. Contoh di Iperindo misalnya, kita sudah bekerja sama dengan Biro Klasifikasi Indonesia untuk bagaimana menyiapkan tenaga kerja yang terampil atau yang tenaga las, misalnya tukang las atau welder yang bersertifikat. Dengan mendukung kebijakan pemerintah terhadap pengembangan industri kapal rakyat dan negara, maka kita akan dapat menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang maju, sejahtera, kuat, dan berdaulat. Sehingga dalam waktu yang tidak lama, Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia. Sebuah negara maritim yang besar, maju, adil, makmur, dan berdaulat yang menjadi rujukan masyarakat dunia.